Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sobat kreatif, sobat budaya sekalian? Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Bayu Witakto dalam bedah karakter wayang. Kali ini kita akan membahas karakter wayang Satrio ing Plongkowati, yaitu Raden Abimanyu. Raden Abimanyu ini putranya Raden Janaka, yaitu panengah Pandowo, ya, anak nomor 3 dari Kunti. Nah, Raden Abimanyu ini adalah anak dari Raden Janaka dengan ibunya Dewi Sumbadra, ya, Dewi Sumbadra. Nah, terceritakan, ya, Raden Abimanyu dinamakan Abimanyu itu adalah orang yang punya keberanian yang besar, ya. Sesuai dengan namanya itu, heroik kisah yang ada pada Raden Abimanyu ini adalah ketika perang Bharatayuddha. Di perang Bharatayuddha itu Pandowo dan Kurawa yang berhadapan-hadapan dan mereka saling beradu strategi perang, ya. Saat itu Kurawa menggunakan strategi perang, ada Dirodometo atau gajah yang mengamuk, kadang yang menggunakan sapit urang. Nah, di pihak Pandawa menggunakan Garuda Nglayang dengan mengandalkan di ujung-ujung sayap itu adalah Bima dan ujung sayap yang lain adalah Janaka atau ayahnya Abimanyu ini. Ternyata strategi itu hanya untuk memancing agar dua andalan dari Pandawa ini terpisah jauh dan tidak melindungi kakaknya, sang Raja Yudhistira atau Puntadewa, ya. Semakin jauh untuk menghadapi musuh-musuh yang di sisi kanan dan musuh yang di sisi kiri, maka ada kekosongan di sisi tengah, yaitu di posisi Prabu Yudhistira. Nah, saat itu sebenarnya panglima dari Kurawa ini adalah Bisma. Tapi karena Bisma sudah kena panahnya Srikandi, maka berganti Kurawa mengangkat panglima, yaitu Pandita Drona. Ya, ini Pandita Drona. Nah, oleh Pandita Drona kemudian strategi perang ini diubah, ya, menjadi strategi perang Cakravyuha, ya, seperti cakra, ya, strategi perang seperti cakra yang memutar, mengarah masuk ke tengah, langsung ingin menghabisi Yudhistira, ya. Nah, di saat yang genting itu, sementara Bima dan Janaka, Arjuna ada di sayap kanan dan sayap kiri yang jauh tadi, Cakravyuha ini tidak bisa ditandingi, semakin masuk dan mengancam nyawa dari Yudhistira sebagai raja di Indraprastha atau di Ngamarta. Nah, persoalan ini gawat karena kalau raja itu sampai jatuh, ya artinya perang selesai, dimenangkan oleh pihak Kurawa, ya.
Nah demikian kemudian Yudhistira menyampaikan ini bahwa pihak Kurawa menggunakan strategi perang Cakravyuha. Siapa yang bisa menandingi? Tampillah kemudian Abhimanyu, ya. Kenapa Abhimanyu memberanikan diri untuk masuk mengatasi Cakravyuha? Karena hanya ada sedikit orang yang bisa mengatasi strategi perang Cakravyuha ini, ya. Di antaranya adalah Prabu Kresna, Janaka, ya, dan Abhimanyu. Saat itu sebenarnya Abhimanyu masih muda, masih sangat kecil untuk belajar strategi perang. Maka dia baru mempelajari bagaimana cara masuk dan merontokkan posisi tengah dari Cakravyuha. Tetapi kelengkapan strategi untuk mematahkan Cakravyuha itu dia harus bisa keluar kembali dari tengah strategi Cakravyuha itu. Nah, Abhimanyu memberanikan diri dan meminta izin kepada pamannya Yudhistira untuk bisa mengatasi Cakravyuha. Meskipun kita tahu bahwa taruhannya adalah nyawa, karena dia hanya baru belajar untuk bisa mematahkan bagaimana caranya masuk ke Cakravyuha. Nah, dia juga minta izin pada ibunya Sembadra, tapi sebenarnya tidak diizinkan karena memang Abhimanyu belum menguasai bagaimana caranya untuk keluar dari strategi Cakravyuha. Terjadilah akhirnya dia menyampaikan bahwa betapapun ini negara dalam keadaan terancam, saya harus tampil sebagai pahlawan, sebagai orang, alih-alih untuk menggambarkan dia sebagai pahlawan, sebagai orang, sebagai anak bangsa yang harus mengatasi ancaman itu apapun yang terjadi. Dari kesemua saudara-saudaranya, ya, hanya dia yang bisa itu karena dia pernah diajari oleh Sri Krishna, Prabu Batrakrishna, dan ayahnya Janaka. Tapi dia belum sempat belajar bagaimana caranya itu bisa keluar. Akhirnya betul dia maju dalam perang, dan betul dia bisa memporak-porandakan Cakravyuha ini, karena seperti cakra yang berputar. Cakravyuha itu seperti cakra yang berputar, sehingga kalau masuk seperti di labirin, susah untuk mencari jalan keluarnya di mana. Nah, setelah berhasil di situ sampai tengah, ya, tetapi apa hendak dikata, dia memang tidak bisa keluar dari sana, ya, sampai dia kemudian kena serbuan panah, karena dia di tengah Cakravyuha, dia kena serbuan panah. Kalau dalam lakon di wayang namanya Abhimanyu Ranjap, ya, atau ranjapan. Nah, tapi sebelum dia mati, dia ingin sampyuh. Sampyuh itu ingin meminta korban yang berharga juga, ya. Akhirnya anak dari Duryodhana, ya, anak dari Duryodhana ini mati, ya, karena keris yang dibawa oleh Abhimanyu. Jadi dia tidak mati sia-sia. Nah, apa yang kita bisa petik dari hikmah kisah keberanian Abhimanyu ini? Ya, sebagai anak bangsa, dia barangkali tidak bisa mengatasi semua masalah, tetapi apapun yang terjadi dari hal-hal yang dia bisa kuasai itu, dia ingin bisa berkontribusi, berpartisipasi dalam menghalau ancaman pada bangsanya, ya. Kira-kira seperti itu apa yang kita bisa ambil hikmah dari kisah Abhimanyu dalam Bharatayuddha. Kita akan lanjutkan kisah dalam bagian kedua, kenapa dia mengorbankan diri dan
Sampyuh ya, dengan ranjap, dengan panah yang menancap di seluruh tubuhnya. Di bagian kedua nanti akan lebih seru ya. Sekiranya sampai di sini dulu kisah saya dalam bedah karakter wayang Abimanyu. Semoga bermanfaat buat kita semua ya. Salam sehat untuk kita semua dan tetap kreatif. Saya Muhammad Bayu Witakto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.